我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heaven versi novel. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi karena kalian udah kangen dengan cerita kelanjutan dari Xiaoyan. Kita lanjutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Sun-Er yang membahas mengenai Toshi Ancient God Jade. Sun-Er mengingatkan sebelum Xiaoyan memiliki kekuatan absolut maka ia tidak boleh mengekvos giok dewa kuno Toshi di tangannya. Xiaoyan pun mengangguk dan segera menyadari bahwa alasan dari Hall of Soul menangkap ayahnya juga karena hal tersebut. Sun-Er lanjut menjelaskan bahwa klan Xiao pernah dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Doki. Pada saat itu kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan sulit dibandingkan dengan lembah sungai es. Sampai di titik ini, kejutan pun segera melintas di mata Xiaoyan saat ia mendengar perkataan dari Sun-Er. Ia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao pernah menjadi brilian pada masanya. Sun-Er lanjut berkata bahwa sangat disayangkan mengikuti aliran waktu klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu beberapa leluhur dari klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Mengikuti penurunan selama beberapa generasi, selain dari beberapa anggota klan Xiao, semua orang termasuk dari generasi muda tidak menyadari hal tersebut. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang benar-benar brilian. Dalam beberapa ratus tahun ia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuk bersanding dengan dirinya. Bakat dari leluhur tersebut adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik pada saat itu. Perjanjian aliansi pun segera dibentuk pada saat itu. Xiaoyan pun sedikit terkejut kemudian bertanya perjanjian aliansi apakah yang Sun-Er maksud. Sun-Er pun lanjut menjelaskan bahwa leluhur dari klan Xiao pernah membantu klan Gu. Ketika ia akan mati, ia mengamanatkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan melestarikan garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah ia meninggal. Namun seiring berjalannya waktu dan menghilangnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi secara bertahap kehilangan efeknya. Salah satu alasan Sun-Er pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayahnya ingin Sun-Er memiliki masa kecil yang tenang. Sementara hal lainnya adalah bahwa beberapa orang dari klan Gu ingin Sun-Er mengambil giok dewa kuno Toshi dari klan Xiao. Xiaoyan pun mengangguk kemudian merenung sebelum akhirnya teringat sesuatu dan bertanya siapakah nama dari leluhur klan Xiao. Sun-Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab bahwa leluhur dari klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Sun-Er lanjut berbicara. Ia berkata bahwa makam kuno dari Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun makam kuno ini memiliki kekuatan misterius dan orang-orang dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat di dalam klan Gu bisa dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak terutama karena Xiao Xuan ini telah membantu klan Gu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini selama bertahun-tahun. Jika Sun-Er menebak dengan benar, kemungkinan hanya Xiaoyan anggota dari klan Xiao yang dapat memasukinya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, maka Xiaoyan mungkin bisa pergi untuk melihatnya. Dengan begitu, maka Xiaoyan bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan berkata bahwa ia harus secara alami melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah ia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, maka ia akan memindahkan makam leluhur klan Xiao dan membuat keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Sun-Er pun tersenyum kemudian mengingatkan yang terbaik saat ini adalah Xiaoyan tidak menyebarkan berita bahwa ia adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua Doki selama beberapa waktu saat itu, namun mereka juga pernah menyinggung beberapa faksi yang kuat.
Beberapa faksi-faksi kuat tersebut masih ada sampai sekarang, dan jika mereka menemukan hal tersebut, kemungkinan mereka akan membawa Xiaoyan beberapa masalah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk kemudian bertanya apakah faksi-faksi ini memiliki kekuatan seperti lembah sungai es. Sun Er menggelengkan kepala kemudian menjelaskan bahwa faksi-faksi yang berada di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 pavilion. Hal itu dikarenakan wilayah dataran tengah ini benar-benar sangatlah luas. Ada cukup banyak faksi yang tersembunyi, misalnya seperti klan Gu miliknya. Pada saat ini, apakah semua orang menyadari keberadaan dari klan Gu di benua Doki? Beberapa faksi di wilayah dataran tengah yang tidak menunjukkan dirinya mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan lembah sungai es. Xiaoyan pun mengangguk, menyadari apa yang dikatakan oleh Sun Er sepertinya memang benar. Setelah itu, Sun Er lanjut menjelaskan bahwa ia tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Jika tidak, maka Sun Er akan membawa Xiaoyan banyak permasalahan. Saat ini Xiaoyan harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah Sun Er pergi. Oleh karena itu, Sun Er berpesan kepada kakak Xiaoyan bahwa ia tidak boleh gegabah. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Sun Er pun dengan lembut mengusap wajah Xiaoyan. Setelah mendengar bahwa Sun Er hendak pergi, Xiaoyan pun tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangannya dan ia segera memeluk pinggang Sun Er yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik Sun Er kemudian bertanya kapan Xiaoyan bisa pergi ke alam Gu untuk mencari Sun Er. Mendengar hal itu, Sun Er pun tersenyum kemudian dengan lembut menjawab selama kakak Xiaoyan memiliki kepercayaan, maka ia bisa datang kapan saja sesukanya. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui kakak Xiaoyan adalah bahwa Sun Er akan berdiri di pihaknya. Xiaoyan pun menghela nafas lega kemudian tersenyum sebelum akhirnya memeluk erat Sun Er dan berkata agar Sun Er tetap tenang. Xiaoyan tahu beberapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan ia hadapi ketika ia menuju ke alam Gu. Ia tidak akan pernah gegabah karena ia ingin mereka tahu bahwa penglihatan Sun Er adalah yang terbaik. Setelah itu keduanya pun larut dalam rasa haru hingga akhirnya mereka saling memandang. Xiaoyan menatap tajam ke arah Sun Er hingga tanpa terasa panas yang berapi-api segera muncul dari matanya. Tangannya segera memegang pinggang Sun Er yang tanpa sadar bergerak. Setelah itu tangan nakal Xiaoyan pun segera menembus pakaian Sun Er dan menyentuh kulit yang halus seperti pantat bayi. Wajah Sun Er seketika berubah menjadi sangat panas saat ia merasakan tangan Xiaoyan yang begitu anarkis. Sementara itu tanpa sadar api jahat di perut bagian bawah Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak. Akhirnya Xiaoyan pun segera membenturkan bibirnya ke bibir Sun Er yang saat ini benar-benar pasrah. Sun Er pun hanya mampu terdiam setelah merasakan tutorial yang diajarkan oleh Xiaoyan. Melihat Sun Er yang terdiam seperti berhala, Xiaoyan pun diam-diam membuka pakaian hijau Sun Er. Baru saja Xiaoyan menikmati pemandangan indah, tiba-tiba batuk pun terdengar di depan pintu. Batuk, Paji. Setelah batuk terdengar, suara sosok tua pun segera menyusul dengan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang dapat didiskusikan dengan nona muda Sun Er. Di sisi lain, batuk sosok tua tersebut benar-benar seperti geledek yang terdengar di telinga Xiaoyan membuat ia seketika terkejut. Xiaoyan pun segera menekan api jahat yang berada di bawah perutnya sementara Sun Er segera bebenah. Setelah itu Sun Er berkata bahwa garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Ia saat ini tidak bisa melakukan hubungan apapun dan jika tidak maka konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai mereka bertemu lagi dan pada saat itu barulah mereka dapat menanam padi di kebun kita. Kejutan segera melintas di mata Xiaoyan ketika ia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Kode. Setelah itu Sun Er pun segera bergegas keluar kamar setelah mengatakan perkataan yang membuat Xiaoyan terkejut. Sementara Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya saat ia mempelajari sosok Sun Er yang lembut sebelum akhirnya menghela nafas. Sementara itu di sisi lain Sun Er segera bertanya kepada sosok tua yang ia sebut Old Lin apakah yang mereka berdua lakukan. Mendengar hal itu sosok pria berambut putih pun segera bertanya apakah nona muda dan Xiaoyan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Kemerahan cerah sekali lagi muncul di wajah Sun Er dan ia pun dengan marah segera berkata omong kosong apa yang mereka berdua pikirkan. Setelah itu Sun Er pun bergegas pergi menuju ke kamarnya meninggalkan dua pria tua yang baru saja berbicara dengan Sun Er.
Melihat Sun Er yang pergi, pria tua berpakaian putih pun segera mengamati Sun Er dari kejauhan. Ia segera mengusap keringat dingin di dahinya, kemudian berbicara sepertinya tidak ada perubahan pada aura nona muda. Sepertinya saat ini ia tidak melakukan hal tersebut. Pria tua di sampingnya segera menghela nafas, kemudian berkata hal itu karena mereka berdua datang tepat waktu. Sementara itu di sisi lain, setelah Xiaoyan menenangkan pikirannya, ia pun segera mengeluarkan gulungan berwarna emas yang diberikan oleh Sun Er. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa, dan Xiaoyan sangat tertarik dengan keterampilan tersebut. Berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, jika ia menguasai kelima segel, maka kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Xiaoyan tidak mengetahui dengan jelas tentang kekuatan dari teknik Do yang berada di kelas Tian. Namun ia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin yang mampu mengalahkan Tianxi dan Bingsu Wan beserta dengan trio ahli dari lembah sungai es. Setelah itu Xiaoyan pun kembali memasukkan gulungan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiaoyan telah memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Xiaoyan pun bergumam bahwa teknik Do dapat dipraktikkan kapan saja, sementara meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Ekspresi Xiaoyan pun berangsur-angsur berubah menjadi serius, kemudian tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya dan memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari Demon Poison Spot. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk sepenuhnya memperbaiki Demon Poison Spot. Dengan kapasitas di tubuh Xiaoyan, seharusnya ia bisa menyerap sepenuhnya doki murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan Demon Poison Spot yang telah mengganggu Xiaoyan selama bertahun-tahun adalah hal yang biasa. Akhirnya, setelah memantapkan dirinya, Xiaoyan pun segera memulai untuk memurnikan Demon Poison Spot. Nyala api giok di dalam tubuh Xiaoyan mulai menyala. Setelah itu ia pun menyerang dengan liar ke Demon Poison Spot. Proses pun berjalan cukup lama hingga tanpa terasa 3 hari pun telah berlalu. Sebuah kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan segera menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun membuka matanya. Xiaoyan pun bergumam, sepertinya saat ini ia telah berhasil menembus bintang 3 Dozong. Setelah itu, Xiaoyan pun menunduk dan melihat dadanya di mana tempat Demon Poison Spot sepenuhnya belum disempurnakan. Saat ini, Xiaoyan masih bisa melihat banyaknya bintik kecil berwarna hitam. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun berpikir bahwa saat ini tubuhnya dalam kondisi yang terbaik. Sayang sekali jika Xiaoyan menyerah pada saat seperti ini. Kemudian ia pun sedikit merenung sebelum akhirnya kembali menutup matanya. Xiaoyan kembali melanjutkan proses pemurnian Demon Poison Spot yang ada di dalam tubuhnya. Demon Poison Spot yang tersisa benar-benar tidak bertahan melawan penyempurnaan oleh Xiaoyan. Dalam waktu setengah hari, bintik-bintik hitam kecil ini pun benar-benar menghilang dari dada Xiaoyan. Hanya pada saat inilah Demon Poison Spot yang ditanamkan si Bian di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar lenyap. Pada saat ini, Xiaoyan dapat merasakan banyaknya energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Xiaoyan pun berpikir dengan dukungan energi ini seharusnya Xiaoyan bisa berhasil mencapai level bintang 4 Dozong. Sementara itu di sisi lain, lebih dari 10 bayangan hitam disertai oleh angin berdarah terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye. Banyak sosok binatang bersayap 4 dengan 1 tanduk tajam di kepala mereka menuju ke kota Ye. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini dan aura yang samar-samar diam-diam bergelombang dari tubuh mereka. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melapor kepada komandan yang bernama Lingkuan bahwa berdasarkan informasi yang mereka peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Lingkuan adalah nama yang familiar karena orang ini adalah komandan dari Black Submerged Soldier yang memiliki konflik dengan Xiaoyan ketika ia membawa Sun Er pergi dari Akademi Dalam. Menanggapi laporan tersebut, Lingkuan pun segera bertanya apakah sampah dari klan Xiao juga ada di sana. Menanggapi pertanyaan tersebut, pria yang memberikan informasi pun segera mengangguk. Lingkuan pun mengepalkan tangannya, kemudian bergumam bahwa ia telah memberi sampah kecil tersebut peringatan pada saat itu untuk menjaga jarak dengan nona muda. Sepertinya Lingkuan harus benar-benar memberikan Xiaoyan pelajaran agar kata-katanya didengar. Sementara itu di sisi lain, 2 sosok cantik sedang duduk berhadapan dan bermain catur. Sun Er dan dokter peri kecil berbincang-bincang sambil bermain catur ketika mereka menunggu kedatangan Xiaoyan. Tak lama Sun Er pun berkata bahwa ia pernah mendengar Xiaoyan menyebut nama dokter peri kecil di Akademi Dalam. Ia mengatakan bahwa dokter peri kecil adalah sahabat baiknya.
Mendengar hal itu, dokter peri kecil pun terdiam sejenak sebelum akhirnya ia berkata bahwa Xiaoyan juga sahabatnya. Sun-er tersenyum lembut kemudian bertanya apakah benar bahwa dokter peri kecil hanyalah seorang teman. Mulai. Dokter peri kecil pun segera mengangkat matanya dan ia pun terdiam untuk waktu yang cukup lama setelah mendengar pertanyaan Sun-er. Melihat dokter peri kecil yang tidak menjawab, tangan Sun-er pun seketika sedikit gemetar sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia akan segera pergi dan harus merepotkan dokter peri kecil untuk mengurus Xiaoyan di masa depan. Dokter peri kecil tanpa ekspresi segera berkata selama ia masih hidup tidak akan terjadi apa-apa kepada Xiaoyan. Sun-er pun menghela nafas lega kemudian tersenyum sebelum akhirnya ia pun berdiri dan tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi serius. Sun-er pun segera mengangkat kelapanya setelah ia merasakan energi yang berada di langit. Dokter peri kecil juga menoleh saat Sun-er merasakan energi yang sama. Ekspresinya juga seketika menjadi serius dan bertanya apakah itu lembah sungai es atau aula jiwa. Sesaat setelah dokter peri kecil bertanya, tiba-tiba sosok pria berjubah hitam pun muncul kemudian berkata bahwa itu seharusnya Black Submerged Soldier. Sun-er menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang tidak senang kemudian bergumam bahwa orang-orang ini benar-benar mengikuti Sun-er seperti bayangan. Pria tua berpakaian hitam pun tertawa dingin kemudian berkata bahwa tidak ada pilihan. Black Submerged Soldier dikendalikan oleh dewan tetua dari klan Gu. Orang-orang tua itu benar-benar menginginkan agar nona muda Sun-er tetap berada di alam Gu untuk selamanya. Tak lama, lebih dari 10 sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu, mereka pun muncul di udara tepat di mana tempat Sun-er berada. Ling Kuan pun segera menangkupkan tangannya kemudian memberi hormat ke arah Sun-er. Alis Sun-er seketika menjadi vertikal kemudian ia pun bertanya untuk apa mereka semua ada di sini. Ling Kuan tersenyum kepada Sun-er sebelum akhirnya ia berkata bahwa sesepuh khawatir nona muda ini mungkin terluka di luar. Oleh karena itu mereka memerintahkan Ling Kuan untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Mendengar hal itu, pria tua berambut putih segera tertawa kemudian berkata bahwa ada mereka berdua yang melindungi nona muda. Dengan begitu, apa yang bisa terjadi kepadanya? Jangan bilang bahwa Ling Kuan, seorang pemuda yang hanya berada di Dozong Bintang 5, dapat melindungi nona muda. Menanggapi hal itu, Ling Kuan pun menangkupkan kedua tangannya kemudian berkata bahwa ini adalah perintah dari sesepuh dan ia tidak bisa menolaknya. Setelah itu Ling Kuan pun memandang ke arah Sun-er kemudian berkata bahwa para tetua benar-benar cemas kali ini. Nona Sun-er bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul selama perjalanan kali ini. Jika mereka mengetahui identitas Sun-er dan melakukan sesuatu yang tidak benar, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika mereka gagal membawa nona muda kembali, maka beberapa dari mereka akan dihukum ketika mereka semuanya kembali. Menanggapi hal itu, Sun-er pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke sebuah ruangan yang tertutup rapat kemudian berkata bahwa ia akan kembali setelah 2 hari lagi. Ling Kuan segera mengerutkan alisnya setelah mendengar perkataan tersebut. Setelah itu, matanya juga melihat ke arah ruangan yang baru saja dilihat oleh Sun-er. Ekspresi dingin melintas di matanya saat ia tersenyum kemudian berkata ada desas-desus bahwa tuan muda dari klan Xiao juga berada di sini. Saat ini Ling Kuan ingin tahu di manakah keberadaan dari tuan muda Xiaoyan. Selain itu juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali ia melihatnya di Akademi Jianan dan ia ingin tahu level apa yang dicapai oleh tuan muda Xiaoyan saat ini. Ekspresi Sun-er dan dokter peri kecil di pavilion batu sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ejekan samar dari kata-kata Ling Kuan. Tak lama suara tawa pun terdengar bersamaan dengan pintu yang terbuka di ruangan yang baru saja mereka tatap. Sosok Xiaoyan seketika keluar kemudian berkata bahwa ini sebenarnya adalah Komandan Ling Kuan. Xiaoyan meminta maaf karena ia telah datang terlambat untuk bertemu dengan Ling Kuan. Namun Komandan Ling Kuan baru mencapai level bintang 5 Dozong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan agak terkejut. Mendengar ejekan dari Xiaoyan, ekspresi Ling Kuan pun seketika berubah menjadi jelek. Ia tidak menyangka bahwa sampah yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya sebelumnya akan berani mengejeknya dengan cara yang seperti itu. Apakah orang ini berpikir bahwa ia bisa melakukan apa saja dengan nona muda yang melindunginya? Rasa dingin di mata Ling Kuan menjadi lebih pekat sebelum akhirnya ia pun segera muncul di halaman. Sementara itu aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan ketika ia muncul membuat Ling Kuan menjadi suram.
Ia pun bertanya-tanya apakah bocah tersebut telah berada di tingkat dozong. Mata Lingkuan saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan, terlebih ketika ia menyadari bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan di tingkat bintang 4 dozong. Ekspresi Lingkuan pun seketika berubah menjadi serius hingga akhirnya ia berkata tidak disangka klan Xiaoyan telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang elit di tingkat dozong yang asli dan benar-benar mengejutkan. Namun pada saat ini di mata Lingkuan, Xiaoyan sedikit berbeda dari Xiaoyan pada saat itu. Mendengar ledekan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kemudian menjawab bahwa di mata Xiaoyan, Lingkuan saat ini bukanlah apa-apa. Sebuah kepadatan berangsur-angsur muncul di wajah tampan Lingkuan karena kata-kata kasar dari Xiaoyan. Matanya yang suram menatap ke arah Xiaoyan saat niat membunuh melintas di antara mereka. Sementara itu di sisi lain, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun, bahkan dengan tatapan mata dingin dari Lingkuan. Menyadari hal tersebut, wajah Sun Er pun sedikit berubah sebelum akhirnya menegur Lingkuan. Setelah dimarahi dengan cara yang keras oleh Sun Er, bahkan Lingkuan pun tidak berani meremehkannya. Ia pun buru-buru menarik matanya dan membungkuk kemudian menangkupkan tangannya ke arah Sun Er. Namun pada saat ini niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih kuat ketika ia menundukkan kepalanya. Sementara itu Sun Er pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Sun Er akan benar-benar pergi. Sun Er yang baru saja berpikir pun segera menganggukkan kepalanya ketika Xiaoyan bertanya. Setelah itu Sun Er pun mengambil beberapa langkah dan tiba tepat di depan Xiaoyan sebelum akhirnya tangannya yang hangat menyesuaikan pakaian Xiaoyan yang agak berantakan. Ia pun dengan lembut berkata bahwa ia tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Jika tidak, maka ia akan membawa permasalahan kepada kakak Xiaoyan. Setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan permasalahannya, maka ia seharusnya memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Hingga pada saat itu tiba, maka Sun Er akan menunggu kakak Xiaoyan. Mata Xiaoyan terfokus pada gadis di depannya yang wajahnya cantik mengungkapkan beberapa keterikatan. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan kemudian meminta Sun Er untuk menunggunya. Setelah itu Xiaoyan yang tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya pun segera meraih pinggang halus Sun Er kemudian memeluknya. Kemerahan samar dan cerah seketika muncul di wajah Sun Er ketika Xiaoyan memeluknya. Di sisi lain Lingkuan benar-benar merasakan emosi dan meminta Xiaoyan untuk melepaskan nona muda. Saat ini kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Ia selalu memandang Sun Er seperti dewi di dalam hatinya dan tidak mengizinkan orang lain untuk menodainya. Melihat tindakan dari Lingkuan, tetua berpakaian hitam pun segera menegurnya dengan berkata agar Lingkuan mengingat statusnya. Hal-hal pribadi tentang nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa ia teriakan dengan keras. Seketika wajah Lingkuan pun bergetar setelah ditegur oleh pria tua berpakaian hitam tersebut. Ia pun segera berkata bahwa Lingkuan tahu pelanggarannya. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun matanya masih tetap gelap dan dingin ketika ia melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Sun Er pun tidak menghiraukan tingkah laku dari Lingkuan. Ia pun perlahan berjalan mundur kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk segera pergi. Setelah siap ia pun menoleh ke arah Lingkuan kemudian berkata bahwa sudah waktunya mereka untuk pergi. Lingkuan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara Sun Er yang memerintahkannya untuk pergi. Matanya benar-benar gelap dan ganas saat ia melirik ke arah Xiaoyan hingga akhirnya ia pun perlahan menggelengkan kepalanya. Ia berkata kepada Sun Er bahwa nona muda dapat pergi terlebih dahulu. Lingkuan masih memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan atas perintah para tetua. Ekspresi Sun Er pun berubah setelah mendengar perkataan dari Lingkuan. Ia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus kepada Lingkuan. Sun Er pun segera berkata bahwa ia telah memerintahkan Lingkuan untuk pergi saat ini. Lingkuan pun masih batu dan tetap menggelengkan kepalanya. Wajah pria tua berpakaian hitam pun perlahan menjadi gelap dan muram hingga akhirnya ia berkata bahwa Lingkuan benar-benar menjadi lebih berani. Kedua tetua tersebut pun maju selangkah secara bersamaan hingga akhirnya aura yang menakutkan segera menyelimuti tubuh Lingkuan. Seketika Lingkuan pun berlutut dengan satu kaki di bawah tekanan dari kedua tetua. Melihat hal itu, Sun Er pun segera memerintahkan kedua tetua untuk menangkap Lingkuan dan membawanya kembali. Keduanya pun mengangguk kemudian bergegas menuju ke arah Lingkuan sebelum akhirnya langkah mereka pun segera terhenti. Mereka terkejut saat melihat token batu giok merah darah yang dikeluarkan oleh Lingkuan.
Ling Kuan pun segera berkata kepada Sun Er bahwa semua ini bukan karena Ling Kuan menolak untuk mendengarkan perintah Sun Er. Namun pada saat ini ia telah benar-benar menerima perintah tegas dari para tetua. Para sesepuh benar-benar telah memberi ia perintah yang serius. Jika ia bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, maka ia akan mengundangnya kembali ke klangu untuk berkumpul. Jika pihak lain menolak, maka ia berhak menggunakan kekerasan untuk mengeluarkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiaoyan harus patuh dan pergi bersamanya ke klangu. Perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Ling Kuan benar-benar membuat suasana di sana seketika berubah menjadi hening. Mata Xiaoyan pun seketika beralih ke arah Ling Kuan dan rasa dingin melintas di matanya. Di sisi lain, Sun Er segera menghirup udara lembut kemudian berkata kepada Ling Kuan bahwa ia dapat pergi bersama dengan Sun Er. Jika Ling Kuan menurutinya, maka ia akan memperlakukan semua ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ling Kuan masih batu dan menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa ini adalah perintah dari sesepuh. Saat ini ia benar-benar tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Menanggapi hal itu, ekspresi Sun Er pun berangsur-angsur menjadi tenang menghadapi kata-kata dari Ling Kuan. Ia pun dengan lembut berkata bahwa ia akan mengingat permasalahan ini. Wajah Ling Kuan sedikit berubah ketika ia mendengar nada lembut dari Sun Er. Dalam hatinya, ia tahu benar bahwa ia saat ini telah membuat Sun Er benar-benar marah. Ekspresi Ling Kuan pun benar-benar menjadi semakin buas ketika ia menoleh ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa semua ini berasal karena sampah kecil dari klan Xiao. Karena masalah yang dibuat oleh sampah ini, maka Ling Kuan harus mengambil resiko menyinggung nona muda. Tampaknya saat ini ia harus benar-benar memberikan sampah tersebut kenangan yang sulit untuk dilupakan. Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Ling Kuan ketika ia bertanya apakah Xiaoyan akan mengikutinya ataukah haruskah ia menyingkirkan Xiaoyan dengan paksa. Menanggapi kemarahan dari Ling Kuan, Xiaoyan pun hanya tersenyum kemudian berkata apakah Ling Kuan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sama seperti dahulu. Ling Kuan pun seketika tertawa kemudian berkata jika begitu sepertinya Xiaoyan benar-benar menolak untuk kembali ke klangu bersamanya. Xiaoyan pun tersenyum sambil mengangguk setelah menyadari bahwa Ling Kuan sedang mencoba mencari alasan untuk menyerang Xiaoyan. Ling Kuan pun melangkah maju dengan aura yang melonjak kemudian berkata bahwa hari ini ia akan memberitahu Xiaoyan terlepas dari bagaimanapun peningkatan Xiaoyan, ia hanyalah seekor semut di mata klangu. Menanggapi hal itu, Sun Er pun segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa ia tidak perlu menahan diri. Sun Er secara pribadi akan menanggung semua konsekuensinya. Xiaoyan pun tersenyum ke arah Sun Er sebelum akhirnya memalingkan pandangannya ke arah Ling Kuan dan bertanya apakah ia berencana untuk bertarung sendirian ataukah akan melakukannya secara bersamaan. Mata Xiaoyan pun segera beralih ke arah 10 sosok yang mengikuti lengkuas pada saat ini. Ling Kuan yang benar-benar marah pun segera berkata agar Xiaoyan berhenti bersikap arogan di depannya. Dengan ia sendiri yang maju maka akan cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Setelah melontarkan perkataan tersebut, seketika cahaya perak pun memanjang dan berubah menjadi sebuah tombak yang panjang. Setelah itu ia pun melesat ke langit sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin melihat apakah sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan. Xiaoyan sedikit tersenyum dan niat membunuh segera menutupi matanya. Tubuhnya segera bergerak dan ia sudah berada di langit sebelum akhirnya pedang besar pun segera muncul. Rasa dingin di mata Ling Kuan benar-benar melonjak saat Xiaoyan muncul di langit. Tombak panjang di tangannya seketika bergetar dan cahaya kilat yang terang menyala di atasnya. Dengan segera tombak tersebut pun bergetar dan berbentuk menjadi naga yang seketika menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan tenang menatap tombak yang melesat ke arahnya. Saat ini ia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindari serangan tersebut. Nyala api hijau giok pun perlahan melonjak di pedang besar Xiaoyan sebelum akhirnya ditebaskan dengan kekuatan besar. Benturan logam pun segera terjadi dengan bunga api yang ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok tersebut pun terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Kuan samar-samar berubah ketika ia merasakan getaran dari tombaknya yang menyebabkan telapak tangannya merasakan sedikit mati rasa. Tak lama tubuh Ling Kuan pun bergerak sebelum akhirnya menghilang dan ia pun telah berada tepat di hadapan Xiaoyan. Ia pun mengayunkan tombak miliknya hingga akhirnya kilatan cahaya segera melesat menuju ke titik fatal di tubuh Xiaoyan. Teknik tarian ular petir mengeluarkan banyak bayangan tombak yang muncul di udara.
Namun tubuh Xiaoyan berubah ilusi pada saat ini dan ia sekali lagi menggeser dan menghindar semua titik tombak tajam dari Ling Kuan. Rasa dingin melintas di mata Ling Kuan ketika ia melihat kelincahan Xiaoyan yang begitu misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak dan kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir menembak keluar seperti panah otomatis. Ruang sedikit terdistorsi ketika tombak panjang tersebut melesat dengan cepat seperti kilat. Namun tangan api segera keluar tepat saat tombak hendak mengenai dada Xiaoyan. Tangan api ini dengan paksa meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum di depannya. Setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang seketika patah. Ekspresi Ling Kuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjangnya dihancurkan. Tubuh Ling Kuan pun bergegas kembali hingga pada saat yang sama kedua tangannya segera membentuk segel dengan kecepatan yang seperti kilat. Teknik yang dikeluarkan oleh Ling Kuan adalah segel tangan yang sangat akrab di mata Xiaoyan. Teknik tersebut adalah keterampilan segel dewa yang juga dipelajari oleh Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya sebelum akhirnya ia mengeluarkan Skyfire 3 Mysterious Change perubahan tahap pertama. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change adalah sesuatu yang bisa dicapai hampir seketika. Tak lama setelah itu, aura Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak. Kekuatan Xiaoyan saat ini mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Ling Kuan. Tubuhnya seketika bergerak saat cahaya perak melintas. Setelah itu, ia pun muncul di depan Ling Kuan dengan cara yang seperti hantu. Kecepatan Xiaoyan ini benar-benar membuat hati Ling Kuan seketika terguncang. Tak lama segel di tangan Ling Kuan pun dengan cepat selesai hingga akhirnya ia pun mengeluarkan teknik Open Mountain Seal. Seketika kilatan energi dahsyat pun melonjak dan melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, api hijau giok pun seketika melonjak dan pukulan kuat Xiaoyan segera dihempaskan tanpa gerakan yang mewah. Pukulan Xiaoyan pun dengan kejam menghantam tangan Ling Kuan saat baru saja dilemparkan ke depan. Xiaoyan tentu saja akrab dengan teknik Open Mountain Seal ini. Oleh karena itu, Xiaoyan jelas tahu tentang titik melepaskan kekuatannya dan bagaimana kelemahan dari serangan tersebut. Pukulan ini juga mampu membuat kontak dengan titik telapak tangan Ling Kuan di mana kekuatannya paling banyak tersebar. Seketika ledakan pun terjadi dengan api yang menembak ke seluruh langit dan sedikit suara retak muncul di pergelangan tangan Ling Kuan. Pada saat ini, dahi dari Ling Kuan pun langsung tertutup dengan keringat dingin. Namun pada saat ini kekuatan mental dari Ling Kuan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya pun dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiaoyan sebelum akhirnya tangan sebelahnya membentuk segel. Namun sebelum segel tersebut benar-benar terbentuk, tiba-tiba tangan api pun muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangan Ling Kuan. Xiaoyan menggelengkan kepala dengan mata yang mengandung rasa kasihan sebelum berkata teknik tombak Ling Kuan benar-benar luar biasa. Namun segel di tangannya terbentuk terlalu lambat dan dokinya terlalu tipis. Saat ini Ling Kuan jauh lebih buruk dari perkiraan Xiaoyan dan hal itu benar-benar mengecewakan. Oleh karena itu, Xiaoyan akan memberi Ling Kuan evaluasi dengan satu kata yakni lemah.